Ada satu ruang tersembunyi di dalam dirimu. Bukan ruang fisik, bukan pula sekadar imajinasi. Ia adalah ruang terdalam pikiran manusia, tempat di mana keputusan besar lahir, ketakutan terbentuk, dan potensi luar biasa dikunci rapat. Sejak kecil, kamu diajarkan cara berbicara, cara menghitung, cara mengikuti aturan. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah diajarkan dengan jujur. Cara mengakses kekuatan pikiranmu sendiri. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Jika potensi itu nyata, mengapa ia disembunyikan? Jika pikiran manusia begitu dahsyat, mengapa kebanyakan orang hidup dalam batasan yang sama, ketakutan yang sama, dan pola yang sama? Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu bodoh, melainkan karena kunci ruang itu tidak diberikan secara bebas. Dalam berbagai peradaban kuno, pengetahuan tentang pikiran tidak diperlakukan sebagai informasi biasa. Ia dijaga, disaring, dan hanya dibisikkan kepada mereka yang dianggap siap. Hari ini, bentuknya berbeda. Bukan lagi larangan tertulis, bukan penjaga bersenjata, melainkan gangguan, kebisingan, dan ilusi kebebasan. Cukup untuk membuatmu sibuk, tapi tidak sadar. Video ini tidak akan memberimu mantra instan, tidak pula janji kosong tentang kekuatan ajaib. Namun jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan memahami mengapa banyak sistem, baik sosial, psikologis, maupun kultural, tidak ingin kamu menyadari satu hal sederhana, bahwa pikiranmu jauh lebih berbahaya ketika kamu mengenalnya, daripada ketika kamu mengikutinya secara membabi buta. Kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari jejak kuno yang sengaja dilupakan, hingga mekanisme halus yang masih bekerja di kehidupan modernmu hari ini. Karena begitu kunci itu disentuh, ruang rahasia itu tidak bisa ditutup kembali. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan satu hal kecil. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton video ini sampai kota mana? Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari kota yang jarang disebut siapapun. Menarik untuk melihat sejauh mana pengetahuan seperti ini menyebar dan siapa saja yang masih peka terhadapnya. Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika pikiran manusia tidak dianggap sekedar alat berpikir, melainkan gerbang menuju realitas yang lebih luas. Dalam peradaban kuno, Mesir, Babilonia, Lembah Indus, hingga timur yang lebih sunyi, pikiran tidak pernah dipisahkan dari jiwa. Mereka memahami sesuatu yang hari ini terdengar asing, bahwa kesadaran bukan hasil dari dunia, tetapi justru fondasinya. Di Mesir kuno, ada konsep ib, jantung kesadaran. Bukan otak yang dianggap pusat kendali manusia, melainkan ruang batin tempat niat, ketakutan, dan kejujuran bersemayam. Para pendeta memahami bahwa siapapun yang mampu menguasai ruang ini, mampu mengubah arah hidupnya, dan bahkan memengaruhi orang lain. Pengetahuan semacam ini tidak ditulis terang-terangan. Ia disamarkan dalam simbol, mitos, dan ritual, bukan karena para leluhur ingin mempersulit, tetapi karena mereka tahu, pikiran yang belum matang akan menyalahgunakan kekuatan itu. Di timur, filsafat Tao dan ajaran kebijaksanaan kuno berbicara tentang ruang kosong, bukan kehampaan, melainkan potensi murni. Ruang di antara pikiran, sebelum kata-kata muncul, mereka menyebutnya sumber ketenangan sekaligus sumber kekuatan. Sementara itu, para pemikir besar dari Yunani kuno hingga dunia Islam klasik memahami satu prinsip yang sama. Musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan kekacauan dalam pikirannya sendiri. Menariknya, seiring berkembangnya peradaban modern, pengetahuan ini mulai bergeser, bukan hilang sepenuhnya, tetapi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pikiran direduksi menjadi mesin logika, kesadaran dipersempit menjadi reaksi kimia. Kenapa? Karena manusia yang mengenal ruang rahasia pikirannya tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan, propaganda, atau ilusi kekurangan. Ia sulit diprovokasi, sulit dipatahkan, dan yang paling ditakuti, sulit diarahkan tanpa persetujuannya sendiri. Inilah sebabnya pengetahuan ini perlahan dibungkus ulang,
disederhanakan, lalu ditinggalkan. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu berbahaya bagi sistem yang bergantung pada manusia yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan di bagian berikutnya kita akan mulai membuka mekanisme inti dari ruang rahasia itu, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia dikunci, dan mengapa sebagian orang merasa tidak nyaman ketika kamu mulai menyadarinya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, lakukan satu hal sederhana. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu mengikuti ritual apapun. Cukup tenangkan posisi tubuhmu, biarkan napas berjalan alami, dan izinkan perhatianmu menetap di sini, pada kata-kata ini. Tidak ada yang perlu kamu percayai, tidak ada yang perlu kamu tolak. Cukup dengarkan, seperti seseorang yang sedang mengamati arus sungai, tanpa melompat ke dalamnya. Semakin tenang kamu menonton video ini, semakin jelas pola itu akan terlihat dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke inti. Ruang rahasia pikiranmu bukan tempat mistis yang jauh. Ia bekerja setiap hari. Saat kamu merasa ragu tanpa alasan jelas, saat kamu menunda sesuatu yang sebenarnya mampu kamu lakukan, saat suara di kepalamu berkata, "Nanti saja, aku belum siap," atau "Ini bukan untukku," itulah pintunya. Dan itulah kuncinya, perhatian. Pikiran manusia tidak dikendalikan oleh kekuatan besar. Ia dikendalikan oleh apa yang terus-menerus kamu beri perhatian. Seperti cahaya yang diarahkan ke satu titik, realitas batinmu mengikuti fokus tersebut. Para bijak kuno memahami satu hukum sederhana. Apa yang kamu sadari, menguat. Apa yang kamu abaikan, melemah. Namun sistem modern membalikan prinsip ini. Ia membuat perhatianmu terpecah. Notifikasi, kekhawatiran, perbandingan sosial, ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Semuanya bukan kebetulan, karena pikiran yang terfragmentasi tidak pernah sempat masuk ke ruang terdalamnya. Ruang rahasia itu terletak di antara dua pikiran, di sela-sela jeda, di saat kamu tidak bereaksi otomatis. Itulah sebabnya keheningan selalu dianggap tidak produktif. Padahal, di sanalah kendali sesungguhnya berada. Perhatikan sesuatu yang halus. Ketika kamu mulai memahami ini, tubuhmu mungkin terasa lebih berat, atau justru lebih ringan. Napas menjadi lebih dalam tanpa disadari. Waktu terasa sedikit melambat. Itu bukan sugesti kosong. Itu tanda bahwa perhatianmu mulai kembali ke pusatnya. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Ruang rahasia pikiran tidak bisa dipaksa untuk terbuka. Semakin kamu mengejarnya, semakin ia menutup diri. Namun ketika kamu tenang, sadar dan hadir, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Banyak orang takut akan keheningan batin, karena di sanalah topeng runtuh. Tidak ada distraksi, tidak ada alasan. Dan bagi sistem apapun yang bergantung pada reaksi otomatis manusia, keheningan adalah ancaman. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Siapa yang diuntungkan ketika pikiranmu tidak pernah benar-benar tenang? Mitos apa saja yang sengaja diciptakan agar kamu menjauh dari ruang ini? Dan paradoks aneh, bahwa semakin kamu mengenal dirimu, semakin sulit kamu dikendalikan. Tetaplah di sini. Tidak perlu terburu-buru. Karena apa yang sedang kamu dengarkan, bekerja bahkan saat kamu hanya mendengarkan dengan tenang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak di sini. Jika sampai titik ini ada bagian yang terasa kena atau membuatmu berpikir ulang tentang dirimu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu panjang, satu kalimat pun cukup, tentang apa yang paling mengusik pikiranmu dari pembahasan ini. Interaksi kecil itu bukan sekedar komentar, itu adalah tanda kesadaran. Dan menarik untuk melihat berapa banyak orang yang mulai menyadari hal yang sama dari sudut dunia yang berbeda. Sekarang kita lanjut. Ada satu paradoks besar tentang ruang rahasia pikiran. Begitu kamu menyadarinya, ia mulai melindungimu, namun juga membuatmu berbahaya bagi sistem tertentu. Bukan berbahaya secara fisik, melainkan berbahaya karena kamu tidak lagi mudah dipancing. Sistem apapun, entah itu budaya, ekonomi, atau pola sosial, selalu membutuhkan satu hal agar bisa bertahan. Reaksi otomatis manusia. Takut, patuh. Cemas, konsumsi. Bingung, ikut arus. Ketika pikiranmu selalu sibuk,
kamu tidak pernah benar-benar hadir. Dan manusia yang tidak hadir mudah diarahkan. Inilah sebabnya banyak mitos sengaja diciptakan. Mitos pertama, berpikir terlalu dalam itu berbahaya. Padahal yang berbahaya bukan berpikir dalam, melainkan tidak pernah berpikir sama sekali. Mitos kedua, tenang itu sama dengan pasrah. Padahal ketenangan justru melahirkan kejelasan, bukan kelemahan. Mitos ketiga, yang paling halus, kamu adalah pikiranmu. Ini jebakan terbesar. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah yang menyadari pikiran itu. Saat kamu menyadari perbedaan ini, sesuatu berubah. Pikiran yang dulu menguasaimu, perlahan berubah menjadi alat. Dan inilah yang jarang dibicarakan. Banyak orang takut masuk ke ruang rahasia pikirannya bukan karena gelap, tetapi karena terlalu jujur. Di sana tidak ada identitas palsu, tidak ada topeng sosial, tidak ada narasi korban. Hanya kebenaran tentang dirimu sendiri. Dan kebenaran selalu menuntut tanggung jawab. Itulah sebabnya sebagian orang ketika mulai menyentuh ruang ini justru mundur. Bukan karena tidak kuat, melainkan karena sadar hidup mereka tidak bisa lagi disalahkan sepenuhnya pada dunia luar. Perhatikan satu hal saat kamu mendengar ini. Jika ada bagian dari dirimu yang merasa tidak nyaman, itulah pintunya. Bukan untuk ditendang, bukan untuk dihancurkan. Cukup disadari. Sekarang kita tinggalkan teori. Bukan karena teori itu salah, melainkan karena pengetahuan yang tidak dipraktikkan hanya akan menjadi beban baru di pikiranmu. Ruang rahasia pikiran tidak diciptakan untuk melarikan diri dari dunia. Ia justru ada agar kamu mampu hidup di dunia tanpa dikendalikan olehnya. Langkah pertama sangat sederhana, tapi sering diremehkan, menghentikan reaksi otomatis. Perhatikan hidup sehari-harimu. Saat ada masalah muncul, tubuhmu langsung tegang, pikiranmu berlari ke skenario terburuk. Kata-kata keluar sebelum kesadaran hadir. Di titik inilah kunci bekerja, bukan dengan melawan pikiran, bukan dengan mengusir emosi, tetapi dengan memberi jeda. Satu tarikan napas sadar sebelum respons, satu detik keheningan sebelum reaksi. Jeda kecil ini terlihat sepele, namun disitulah kendali berpindah kembali ke tanganmu. Para bijak memahami, siapa yang menguasai jeda, menguasai arah hidupnya. Langkah kedua, memilah suara di dalam kepala. Tidak semua suara adalah kebenaran. Ada suara kebiasaan, ada suara ketakutan lama, ada suara yang ditanamkan oleh lingkungan, tanpa pernah kamu setujui secara sadar. Setiap kali pikiran berkata, "Aku tidak bisa," tanyakan pelan, siapa yang berkata? Pengalaman nyata atau pola lama? Pertanyaan ini sederhana, namun perlahan melemahkan belenggu yang selama ini tak terlihat. Langkah ketiga, menjadikan keheningan sebagai teman, bukan ancaman. Kamu tidak perlu meditasi rumit, tidak perlu tempat khusus, cukup luangkan beberapa menit sehari, tanpa ponsel, tanpa suara, hanya duduk dan menyadari napas. Di awal, pikiran akan memberontak, ia akan memunculkan kegelisahan, kebosanan, bahkan dorongan untuk berhenti. Itu tanda satu hal, kamu mulai mendekati ruang yang selama ini dihindari. Jangan dipaksa, jangan dikejar, biarkan ia terbuka perlahan. Langkah keempat, yang paling penting, jangan jadikan pengetahuan ini sebagai identitas baru. Banyak orang terjebak di sini, merasa lebih sadar, lebih tahu, lalu tanpa sadar membangun ego baru. Padahal ruang rahasia pikiran bukan tentang merasa lebih tinggi, ia tentang merasa lebih jujur. Jika penerapan ini benar, hasilnya akan terasa nyata. Kamu lebih tenang di tengah tekanan, lebih jernih saat mengambil keputusan, dan tidak mudah digoyahkan oleh opini luar. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena dirimu tidak lagi mudah dikendalikan. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Bukan sebagai ide, bukan sebagai teori, tetapi sebagai kesadaran halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ruang rahasia pikiran itu tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan, oleh reaksi yang diulang setiap hari, oleh kebisingan yang terus dibiarkan masuk tanpa disaring. Dan kuncinya, bukan sesuatu yang baru kamu dapatkan hari ini. Ia sudah lama ada di tanganmu. Perhatian, kesadaran, keheningan. 3 hal sederhana,
namun cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. Sekarang kamu tahu mengapa tidak semua orang ingin pengetahuan ini tersebar luas. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia terlarang, tetapi karena manusia yang sadar tidak mudah digerakkan oleh ketakutan. Ia sulit diprovokasi, sulit dipermainkan, dan tidak mudah diyakinkan untuk menyerahkan kendali dirinya sendiri. Namun, ada satu peringatan penting. Ruang rahasia pikiran bukan tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab hidup. Justru sebaliknya, semakin kamu memasukinya, semakin besar tanggung jawab yang kamu sadari ada di pundakmu. Kamu tidak bisa lagi sepenuhnya menyalahkan keadaan, tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan lama. Karena kamu tahu, selalu ada jeda sebelum reaksi, selalu ada pilihan sebelum keputusan. Dan disitulah kebebasan sejati berada. Jika video ini memicu pertanyaan di dalam dirimu, jangan buru-buru mencari jawaban di luar. Duduklah sejenak. Tenang. Perhatikan apa yang muncul tanpa dihakimi. Itu sudah cukup untuk membuka pintu pertama. Jika kamu merasa pembahasan ini perlu didengar lebih banyak orang, bagikan video ini kepada mereka yang siap berpikir lebih dalam. Bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk mengingatkan. Tulis di komentar, apa satu kesadaran baru yang kamu dapatkan hari ini? Dan jangan lupa, sebutkan lagi kamu menonton dari kota mana. Menarik melihat sejauh mana ruang rahasia ini mulai terbuka. Karena begitu kunci itu digunakan dengan sadar, kamu mungkin tidak menjadi orang yang berbeda, tetapi kamu tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi.